Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai analisis varian atau analysis of varian, atau disingkat ANOVA. Analisis varian adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung mean dari 3 populasi atau lebih itu sama atau tidak. Di minimal 3 populasi. Nah, hipotesis 0, H0 dalam uji ANOVA adalah bahwa semua populasi yang sedang diuji memiliki rata-rata hitung atau mean yang sama. Sedangkan H1-nya adalah tidak semua populasi memiliki rata-rata hitung atau mean yang sama. Dalam uji ini diasumsikan bahwa semua populasi yang sedang dikaji memiliki keragaman atau varian yang sama, tanpa mempertimbangkan apakah populasi-populasi tersebut memiliki rata-rata hitung atau mean yang sama atau berbeda. Ada 2 metode untuk mengestimasi nilai varian ini, yaitu metode dalam kelompok, within method, dan metode antar kelompok, between method. Metode dalam kelompok menghasilkan estimasi tentang varians yang valid apakah H0 salah atau benar. Sedangkan metode antar kelompok menghasilkan estimasi tentang varian yang valid hanya jika H0-nya benar. Langkah akhir dari uji ANOVA adalah menghitung rasio antara metode antar kelompok, between method, sebagai numerator, faktor yang dibagi, dan metode dalam kelompok, within method, sebagai denominator, atau faktor pembagi. Jika H0 diterima, rasio di atas berisikan 2 hasil estimasi yang terpisah dari populasi yang memiliki varian sama dan karenanya berasal dari distribusi F. Namun demikian, jika rata-rata hitung atau mean populasi yang dikaji tidak sama, hasil estimasi dalam numerator akan mengembang sehingga rasionya akan menjadi sangat besar. Jelas bahwa rasio demikian dengan membandingkannya dengan distribusi F tidak berasal dari distribusi F dan H0 akan ditolak. Nah, untuk metode antar kelompok atau between method, kita akan lihat rumusnya. Metode menghasilkan estimasi varian yang valid jika hipotesis 0 benar. Nah, persamaan yang digunakan adalah seperti ini, Sx bar kuadrat akan sama dengan sigma J, dalam kurung, Xj bar, dikurangi dengan X barnya 2, pangkat 2 dibagi C min 1. Sx pangkat 2 di sini adalah varian yang diestimasi menggunakan metode antar kelompok. Kemudian X bar ini adalah rata-rata kelompok J. Kalau kita punya 3 kelompok, nanti kelompok pertama rata-ratanya berapa, kelompok kedua rata-ratanya berapa, kelompok ketiga rata-ratanya berapa. Kemudian X2 bar ini adalah rata-rata keseluruhan, dengan yang digunakan sebagai mu estimasi. Jadi, kalau tadi kita punya 3 kelompok itu rata-ratanya berapa. Sedangkan C di sini adalah jumlah kelompok. Varian pada metode ini juga bisa menggunakan persamaan berikut, bahwa SB kuadrat, ini varian yang diestimasi menggunakan metode antar kelompok, itu akan sama dengan N ini adalah jumlah atau ukuran sampel masing-masing kelompok, mestinya nanti jumlah atau ukuran sampel tiap kelompoknya harus sama, Nah, kemudian rumus berikutnya sama sebetulnya, Ini adalah rata-rata kelompoknya, kemudian ini adalah rata-rata keseluruhan data kita dibagi dengan jumlah kelompok kita dikurangi 1. Jadi silakan mau dipakai rumus yang ini juga boleh.
Kemudian varian pada metode ini juga bisa menggunakan persamaan seperti ini. Ini kalau ya tiap kelompok itu punya ini jumlah atau ukuran yang berbeda. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini kalau tiap kelompok itu jumlah atau ukuran sampelnya beda-beda. Ini hanya digunakan kalau kita punya kelompok-kelompok ya, di mana setiap kelompok itu punya jumlah dan ukuran sampel yang sama. Nah, kalau berbeda, kita menggunakan rumus yang ini. Ini SB kuadratnya sama ya, varian yang diestimasi menggunakan metode antar kelompok. Kemudian sigma J, ini TJ kuadrat, ya TJ kuadrat adalah kuadrat jumlah masing-masing kolom. Ya, dibagi NJ, jumlah sampel dalam masing-masing kelompok. Dikurangi T kuadrat, ya jumlah kuadrat keseluruhan, dibagi N, ya jumlah sampel keseluruhan, dibagi dengan jumlah kelompok dikurangi 1. Kemudian metode yang kedua adalah metode dalam kelompok, within method. Ya. Terlepas dari benar atau tidaknya H0, ya, metode dalam kelompok atau within method di sini akan menghasilkan estimasi yang valid. Hal ini disebabkan oleh variabilitas sampel dideterminasi dengan jalan membandingkan setiap butir data dengan rata-rata hitung masing-masing. Nah, nilai sampel yang diambil dari populasi A dibandingkan dengan rata-rata sampel A. Demikian juga dengan masing-masing populasi yang diobservasi. Nah, persamaan berikut digunakan untuk mengestimasi keragaman atau varian pada metode dalam kelompok. Ya. Ini SW pangkat 2 ya. Jadi inilah varian yang diestimasi menggunakan metode dalam kelompok within ya. Nah, ini kan sama dengan sigma dari J, sigma dari I ya, kurung buka XIJ. XIJ ini adalah butir data ke I dalam kelompok J dikurangi dengan X bar J ya, jadi rata-rata kelompok J pangkat 2 dibagi C jumlah kelompok dikalikan N-1 ya, jumlah atau ukuran sampel dalam setiap kelompok ya. Nah, C dikalikan N-1 ini adalah derajat bebas. Sekarang kita lihat contohnya sobat sipil ya. Kita coba contoh pertama ini kalau setiap kelompok punya jumlah data yang sama dulu ya. Ujian fisika diberikan kepada 3 kelompok pelajar. Diinginkan untuk menguji apakah rata-rata nilai tes untuk ketiga kelompok ini sama. Nah, 3 sampel random menunjukkan hasil tes berikut ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing punya 6 data. Ini nilainya ya. 76, 68 dan seterusnya, 79, 79 dan seterusnya, 94, 84 dan seterusnya. Ujilah hipotesis ya, nilai rata-rata ketiga kelompok itu sama pada alfa sama dengan 0,05. Sobat sipil, saya coba buatkan tabel-tabel seperti ini ya. Jadi pertama ini adalah data kita ya, kita punya 3 kelompok, masing-masing kelompok punya 6 data. Nah, kita mulai dengan metode antar kelompok ya, rumusnya ini ya. Kita pertama hitung berapa rata-rata tiap kelompok ya, yaitu 76 ditambah 68 ditambah 64 ditambah 78 ditambah 79 ditambah 73 dibagi 6. Kita dapatkan rata-rata kelompok satunya 73. Demikian juga untuk kelompok kedua ya, kita hitung rata-ratanya 78. Kemudian kelompok ketiga kita hitung ya, kita jumlah, kita bagi 6, kita dapatkan rata-ratanya adalah 86. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata keseluruhan ya. Nah, jadi semua data kita ini ya, kalau kita jumlah ya, kita bagi berapa, ini 18 ya, atau ini kita bagi kita jumlah, kita bagi 3, kita akan dapatkan rata-rata keseluruhannya adalah sama dengan 79 ya. Nah, kemudian kita hitung ya, ini rata-rata kelompok dikurangi dengan rata-rata keseluruhan dipangkatkan 2. 73
dikurangi 79 itu 6. 6 pangkat 2 itu kita dapatkan 36. Kelompok kedua 78 dikurangi 79 ya. Min 1 ya, tadi min 6 ya, pangkat 2 36. Ini min 1 pangkat 2 1. 86 dikurangi 79 ya, 7 pangkat 2 itu 49. Kemudian kita jumlahkan ya, 49 ditambah 1 50 ditambah 36 86. Ya, ini kita sigma kan. Kemudian kita kalikan dengan n. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 dikalikan 86 kita dapatkan sama dengan 516. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode ya dalam kelompok. Ya, ini rumusnya tadi ya. Nih, kita mulai dengan XIJ dikurangi X bar J. Jadi kalau kita mau hitung ya, untuk sel pertama di sini datanya berapa? 76. 76 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1. 76 dikurangi 73. 3 ya, pangkat 2 berarti 9. Kemudian data keduanya ini 68 dikurangi 73 ya. Kemudian kita pangkatkan 2 ya. Kita akan dapatkan sama dengan 25 ya. 68 dikurangi 73 itu adalah min 5 pangkat 2 25. Kemudian 64 dikurangi 73 itu min 9 ya, min 9 pangkat 2 81. Demikian untuk data-data lainnya. 78 dikurangi 3 itu 5 pangkat 2 25. 79 dikurangi 3 itu 6 pangkat 2 36. 73 dikurangi 73 0 pangkat 2 0. Demikian juga untuk kelompok kedua ya, 79 dikurangi 78 1 ya, pangkat 2 itu tetap 1. Ini juga 79 berarti 1. 77 dikurangi 78 min 1 pangkat 2 sama dengan 1. 73 min 78 min 5 pangkat 2 25. Demikian juga yang sel-sel lainnya. Kelompok 3 juga sama sobat sipil. 94 dikurangi 86 ya. Kemudian dipangkatkan 2 ya, 64. 84 dikurangi 86 pangkatkan 2 4 dan seterusnya. Ya. Nanti kita dapatkan ini kalau dijumlah ya, kita akan dapatkan nanti ini sama dengan 710. Nah, dari tabel ini kita bisa mendapatkan bahwa bagian atasnya ini ya pada metode antar kelompok ini adalah 516. Yang pada metode dalam kelompok ini adalah 710. Nantinya ini akan kita bagi dengan C-1, yang ini dibagi dengan C dikalikan N-1 ya. Nah, kita tuliskan dulu H0 dan H1-nya sobat sipil ya. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Atau paling sedikit ada satu pasang yang berbeda mu-nya. Alfanya itu 0,05. Nah, wilayah kritiknya kita menggunakan UCF ya, atau sebaran F. Ya. Nah, sobat sipil hitung begini ya. Wilayah kritik sama dengan F 0,05 ini dari alfanya 0,05. Kemudian ini adalah C-1 ya. Nah, kalau sobat sipil lihat tadi kan rumusnya ini adalah ini ya. Ini C-1. C-nya itu kita punya 3 kelompok, 3 dikurangi 1. Kemudian untuk V2-nya itu adalah C dikalikan N-1. N-nya itu 5. N-nya itu 6 dikurangi 1, 5 ya. 5 dikalikan 3 itu menjadi 15
ya, seperti ini. Jadi Sobat Sipil lihat ya di tabel sebaran F pada alfa 0,05, V1-nya 2, kemudian V2-nya 15. Sobat Sipil akan mendapatkan angkanya itu adalah 3,6823. Ini adalah batas antara wilayah kritik dan non-kritik. Nah, kemudian kita buatkan tabel seperti ini ya. Ini adalah sumber keragamannya yang antar kelompok dan dalam kelompok ya. Ini adalah jumlah kuadratnya. Yang antar kelompok tadi berapa? Yang antar kelompok itu 516. Yang dalam kelompok itu 710 ya. Kita tuliskan di sini 516 dan 710. Ini derajat bebasnya tadi ya. Ini adalah C-1. Ini 3 dikurangi 1, 2. Ini adalah 15, 18 dikurangi 3. Kemudian kita hitung S kuadrat estimasinya ya. Nah, ini kita dapatkan dari 516 dibagi dengan 2 ya. Dari rumus kita di sini. Ya. Ini 516 kita dibagi dengan 2. Sedangkan untuk yang dalam kelompok 710 dibagi 15 ya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya untuk yang antar kelompok itu adalah 258 ya, 516 dibagi 2, sedangkan untuk yang dalam kelompok ini adalah 710 dibagi 15. Kita dapatkan 47,3333. F-nya itu akan sama dengan perbandingan antara S kuadrat estimasi antar kelompok dibagi dengan dalam kelompok. 258 dibagi 47,3333. Kita akan dapatkan F-nya sama dengan 5,4507. Nah, kita lihat ya 5,45 ini jatuhnya di wilayah kritik atau bukan. Batasnya itu adalah 3,68. Jadi jatuhnya ini di wilayah kritik. Karena jatuhnya di wilayah kritik, berarti keputusannya adalah tolak H0. Dan simpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu pasang nilai rata-rata dari kelompok itu berbeda. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh kedua ya, di mana di contoh kedua ini setiap kelompok punya jumlah data yang berbeda-beda. Sebuah pabrik membuat 4 macam bola lampu ya, A, B, C, dan D. Dan ingin menguji apakah ada perbedaan umur pemakaian. Sampel random ukuran untuk N1 ya, kelompok 1, kelompok A di sini ada 5, kelompok 2 ini ada 10, kelompok 3 ada 7, kelompok 4 ada 5. Dipilih dan memberikan hasil seperti pada tabel kita di sini. Nah, apakah dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan umur pemakaian dari keempat bola tersebut pada alfa 0,01? Nah, kita buat tabelnya seperti ini, Sobat Sipil ya. Ini data dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kita mulai dengan metode antar kelompok. Rumusnya ini ya, karena jumlah data tiap kelompoknya beda-beda. Sobat Sipil, kita mulai dengan menghitung ya N-nya. Jumlah data tiap kelompok kita ya. Kelompok 1 ini jumlahnya ada 5, kelompok 2 10, kelompok 3 ada 7, kemudian kelompok 4 ada 5. Kemudian kita jumlahkan ya, 5 tambah 10 tambah 7 tambah 5, kita dapatkan sama dengan 27. Nah, kita hitung sekarang jumlah data di kelompok 1 kita ya, 12 tambah 18 tambah 10 tambah 14 tambah 16 itu sama dengan 70. Di kelompok kedua juga sama ya, 30 tambah 10 tambah 28 tambah 26 tambah dan seterusnya, kita akan dapatkan sama dengan 260.
Kelompok 3 ini kalau kita jumlahkan semua, kita akan dapatkan 119. Dan kelompok keempat, kalau kita jumlahkan semua, kita akan dapatkan 110. Kemudian, T ini 70 ditambah 260 ditambah 119 ditambah 110 kita jumlahkan, kita dapatkan sama dengan 559. Kemudian kita hitung T kuadratnya. Jadi T yang kita dapat di sini kita pangkatkan 2. 70 pangkat 2 ya 4900. 260 pangkat 2 ya 67.600. 119 pangkat 2 ya 14.161. 110 pangkat 2 kita dapatkan 12.100. Kemudian 559 pangkat 2 kita dapatkan 312.481. Kemudian T kuadrat dibagi N, berarti 4.900 ya, T kuadrat dibagi 5 N-nya. 4.900 dibagi 5, kita dapatkan 980. 67.600 dibagi 10, kita dapatkan 6.760. 14.161 dibagi 7 kita dapatkan sama dengan 2023. 12.100 dibagi 5 kita dapatkan 2.420. Demikian juga yang di sini ya. 312.481 kita bagi 27 kita dapatkan sama dengan 11.573,37. Nah, kemudian ini kita jumlah ya, T kuadrat per N-nya. 980 ditambah 6760 ditambah 2023 ditambah 2420. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 12.183. Nah, baru kemudian ini ya, TJ kuadrat dibagi NJ dikurangi dengan T kuadrat dibagi N. Jadi ini 12.183 ini kita kurangi dengan 11.573,37. Kita akan dapatkan sama dengan 609,63. Ini adalah bagian yang di sini ya, bagian dari metode antar kelompok kita ya yang ada di atas di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode dalam kelompok ya. Ini rumusnya sama dengan yang contoh sebelumnya tadi, Sobat Sipil. Nah, kita di sini perlu menghitung berapa rata-rata data kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Rata-ratanya saya coba tulis di sini, Sobat Sipil ya. Ini adalah rata-rata dari kelompok 1, ya 12 ditambah 18 tambah 10 ditambah 14 ditambah 16 dibagi 5. Ini rata-rata kelompok kedua, rata-rata kelompok ketiga, dan rata-rata kelompok keempat. Nah, kita mulai dengan sel yang pertama ya, berarti XIJ ini 12 ya, dikurangi X rata-ratanya 12 dikurangi 14 ya, min 2 pangkat 2 4. 18 dikurangi 14 4 pangkat 2 16. Demikian juga sel-sel yang lainnya ya. Ini 16 dikurangi 14 2 pangkat 2. Masuk ke kelompok kedua juga sama, Sobat Sipil ya. 30 dikurangi 26 4 ya, pangkat 2 16. 10 dikurangi 26 min 16 pangkat 2 256. Demikian juga sel-sel yang lainnya ya. Jadi setiap nilai sel yang ada di kelompok 2 ini kita kurangi dengan 26 kemudian dipangkatkan 2, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kelompok 3 juga sama ya, 13 dikurangi 17 4 pangkat 2 16. 15 dikurangi 17 itu 2 pangkat 2 4. Demikian juga untuk sel-sel yang lainnya. Pada kelompok 4 juga sama ya, 27 dikurangi 22 5 pangkat 2 25. 25 dikurangi 22 3 pangkat 2 9. Sel-sel lainnya juga sama. Nah, kemudian semua nilai ini ya, kita jumlah, kita dapatkan 736 ya. Ini adalah nilai pembilang di sini.
Ini untuk yang metode antar kelompok ya, 609,63. Nanti ini dibagi dengan C-1, ini adalah yang kita dapatkan untuk nanti dimasukkan ke dalam metode dalam kelompok ya. Nah, kita lanjutkan dulu dengan menetapkan H0 dan H1-nya. Kita punya 4 kelompok. H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, tidak sama dengan μ4. Atau paling sedikit satu pasang berbeda. Alfanya 0,01. Wilayah kritiknya ya kita dapatkan dari sini ya, dari sebaran F 0,01. V1-nya adalah C-1. Kita punya 4 kelompok. 4 dikurangi 1, 3. Kemudian V2-nya 27 min 4. Nah, itu kita dapat dari mana, Sobat Sipil? Ya. 27 ini adalah jumlah data kita. Ini ya, tadi 5 tambah 10 tambah 7 tambah 5, 27. 4-nya adalah kelompok kita. Ya. Kita punya 27 data dikurangi 4. Ya, 23 di sini. Nah, kalau Sobat Sipil lihat ya di tabel F, pada alfa 0,01, V1-nya 3, dan V2-nya 23, Sobat Sipil akan mendapatkan nilai atau angka 4,7649. Ini adalah batas antara wilayah kritik dan non-kritik. Nah, selanjutnya kita menghitung F hitung kita. Kita buat tabel seperti ini. Tadi ya, di tabel sebelumnya kita mendapatkan jumlah kuadrat untuk yang antar kelompok ini 609,63, yang dalam kelompok 736 ya, Sobat Sipil lihat di sini ya. Yang antar kelompok ini tadi 609,63, kemudian yang dalam kelompok ini adalah 736 ya. Kemudian derajat bebasnya tadi yang V1-nya ini 3 ya, yang V2-nya ini adalah 23. Sehingga kita akan mendapatkan ya S kuadrat estimasi kita untuk yang antar kelompok itu 609,63 dibagi 3 sama dengan 203,21. Kemudian yang dalam kelompok 736 dibagi 23. Kita akan dapatkan sama dengan 32. Sehingga nilai F hitung kita itu akan sama dengan 203,21 dibagi 32. Kita dapatkan sama dengan 6,35. Nah, 6,35 ini lebih besar daripada angka batas wilayah kritik kita 4,76. Artinya apa? Tolak H0. Dan simpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu pasang nilai rata-rata dari ketiga kelompok itu berbeda. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.